Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini menikmati hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Juga kita bersyukur untuk kesempatan kita hidup hari ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya mengingat satu bagian firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini juga merupakan doa saya untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, supaya jiwa kita baik-baik saja dan tubuh kita juga sehat-sehat saja. Tema renungan kita hari ini adalah 3B. Diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 23. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat ini seluruh dunia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Di negara kita, di bulan April seperti ini, juga memperingati pada perjuangan Ibu Kartini dalam emansipasi wanita. Pagi ini kita akan belajar dari seorang wanita dalam Alkitab yang juga memperjuangkan imannya dan juga iman keluarganya. Mari kita membaca kisahnya di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 23. Khususnya yang akan kita baca adalah ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau hendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus, ada seorang ibu yang kedua anaknya menjadi murid Yesus, yaitu ibu dari kakak beradik Yakobus dan Yohanes. Nama ibu itu adalah Salome. Suaminya bernama Bapak Zebedeus. Dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-20, kita membaca bahwa keluarga Bapak Zebedeus merupakan keluarga yang cukup kaya, memiliki kehidupan yang nyaman. Bapak Zebedeus memiliki perahu yang digunakan untuk menangkap ikan. Juga mereka memiliki orang-orang upahan atau pegawai. Dan 2 orang anak laki-lakinya, Yohanes dan Yakobus, merekalah yang membantu kedua orang tuanya dalam usaha ini. B yang pertama adalah belajar menerima perubahan. Sebagai ibu, tentunya Ibu Salome menginginkan anak-anak mereka mendapatkan masa depan yang baik, dapat melanjutkan usaha orang tua, memiliki kehidupan masa depan yang nyaman, yang kaya. Tetapi anak-anak mereka memilih yang lain. Mereka lebih memilih untuk mengikut Yesus. Tentu hal ini tidak mudah untuk Ibu Salome dan Bapak Zebedeus. Tetapi mereka belajar menerima perubahan yang terjadi dalam keluarganya. Apa yang dapat kita pelajari jika kita melihat anggota keluarga kita melangkah lebih maju dengan Yesus? Saya percaya Ibu Salome yang lebih tua, sudah tidak muda lagi mungkin, belajar dari kedua anaknya yang pergi mengikut Yesus. B yang kedua adalah belajar memperjuangkan masa depan anaknya. Dari firman Tuhan kita melihat bahwa Ibu Salome mengikuti perjalanan kedua anaknya bersama Yesus. Dalam perjalanan waktu, saya yakin Ibu Salome semakin mengetahui siapa Yesus dengan lebih dekat. Bagaimana pengajarannya, bagaimana pikirannya, bagaimana tindakannya, bagaimana karakternya, bahkan rencana-rencananya. Sampai pada suatu kesempatan yang sudah direncanakan oleh Ibu Salome dan anak-anaknya, mereka datang dan sujud kepada Yesus, mengajukan sebuah permintaan khusus kepadanya, seperti dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Tuhan Yesus tidak menganggap permintaan itu sebagai permintaan yang salah,
Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kita belajar bagaimana Ibu Salome memperjuangkan masa depan anak-anaknya pada pribadi yang tepat, sosok yang tepat, yaitu Yesus sebagai Sang Guru Agung yang telah mereka dengarkan pengajarannya dan tindakannya hampir 3 tahun lamanya. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita belajar memperjuangkan masa depan orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita. Kita belajar memperjuangkan masa depan orang-orang yang kita kasihi di dalam Tuhan. Sedangkan B yang ketiga adalah belajar memiliki harapan dan iman yang tidak goyah. Mengenai permintaan Ibu Salome dan anak-anaknya kepada Yesus, permintaan itu tidak dijawab secara langsung oleh Yesus. Namun permintaan itu menimbulkan kemarahan di antara para murid-murid Yesus. Dari firman Tuhan kita tahu bahwa Ibu Salome dan juga wanita-wanita yang lain terus mengikut dan mendukung Yesus beserta para murid-muridnya. Bahkan sampai pada penyaliban, kebangkitan, dan seputar Pentakosta. Sebagai wanita dan sebagai seorang ibu, Ibu Salome tidak surut harapan dan iman percayanya. Saya percaya Ibu Salome telah banyak belajar dan tetap mengikut Yesus. Saya juga percaya Ibu Salome telah menjadi pribadi yang berbeda dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita dalam perjalanan waktu, semakin hari semakin bertambah usia kita juga tetap terus bertekad, tidak goyah, tetap tangguh, beriman dan belajar mengenal Tuhan Yesus lebih dalam? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita telah belajar 3B dari seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, yaitu Salome. Yang pertama, belajar menerima perubahan dalam keluarga yang lebih dulu maju dan mengenal Tuhan. Yang kedua, belajar memperjuangkan masa depan orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita, di dalam jemaat, di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, belajar memiliki harapan dan iman yang teguh dan tangguh, tidak goyah, terus bertekad semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri renungan pagi kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Salome yang sudah menjadi berkat bagi kami. Biarlah hari ini kami boleh hidup di dalam Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mengingat juga hari ini kami membawa doa kami untuk pelayanan ibadah live streaming esok pagi. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ikut terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka. Biarlah pelayanan live streaming ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga membawa dalam doa kami ya Tuhan pagi ini untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu esok pagi. Tuhan memberkati beliau, menolong beliau supaya firman-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan kebenaran Tuhan dapat disampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup kami hari ini. Dan biarlah hari ini Tuhan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin.